Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom semua yang diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara semuanya. Shalom. Selamat bertemu dalam hadirat Tuhan lewat ibadah raya kita hari ini, saudaraku. Saya percaya semua kita sudah disegarkan, sudah dikuatkan sebentar tadi lewat pujian penyembahan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari saudara, cepat-cepat saja kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya berikan tema kita hari ini, mengasihi Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, boleh saudara kasih tahu sama kanan kirinya, mari kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita baca. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya. Saya harap semua kita mengeluarkan suara kita dengan semangat untuk membaca firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 13 dengan judulnya di atas, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 13 terakhir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini, saudaraku. Dan saya mau sharing sedikit. Mungkin tidak akan semuanya saya sampaikan karena panjang sekali ayatnya. Namun saya akan sampaikan apa yang penting saya rasa kita dengarkan hari ini. Dengan tema kita adalah mengasihi Tuhan. Saudara, judulnya di atas, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Saudara, saya percaya mungkin sudah terlalu sering juga kita mendengar tentang mengasihi Tuhan. Namun hari ini kita diingatkan kembali tentang mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena mengasihi Tuhan itu adalah hal yang paling penting sebenarnya dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan sesungguhnya adalah
hal yang harus menjadi prioritas saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Kita akan melihat dikatakan ayat 1 di sana ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu, kata Musa kepada orang Israel waktu itu. Saudara, di zaman ini dikatakan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Tuhan berfirman melalui Nabi Musa kepada orang Israel pada waktu itu. Dan firman ini juga berlaku buat saya dan saudara. Apa itu perintah Tuhan? Supaya kita melakukan perintah Tuhan. Entah dimanapun kita berada. Mungkin kita di Indonesia, di Malaysia atau di mana. Mungkin kita di kota, di desa. Apapun situasi dan keadaan kita, saudaraku, perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan itu harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ayat 2, kenapa saudara? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Kalau ayat 2 dia bilang ini, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Saudara, bicara tentang mengasihi Tuhan itu bicara tentang mencintai Tuhan, bicara tentang menghormati Tuhan, bicara tentang menghargai Tuhan. Saudara, itu bicara tentang mengasihi Tuhan. Bicara tentang mengasihi Tuhan itu bicara tentang memperhatikan arahan-arahan Tuhan. Kalau bicara soal mengasihi, saudara, siapa sih yang gak suka dikasihi, dicintai dan dihargai? Gak usah Tuhan, kita sendiri pun pasti suka semuanya. Dikasihi, dicintai, diperhatikan, apalagi dihargai, apalagi dihormati. Padahal kita cuma umat ciptaan Tuhan. Kita cuma manusia biasa. Nah, apalagi Tuhan, kita percaya dan kita mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus adalah sang pencipta umat manusia. Dia adalah Tuhan kita, pencipta kita. Bahkan dia bukan saja pencipta kita, dia adalah juru selamat hidup kita yang percaya kepadanya tentunya. Dan dia penebus dosa kita. Bahkan dia Allah yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Dan dia Allah yang menyertai, melindungi kita. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, kalau kita masih bisa bernapas, bekerja, berkarya, bahkan menikmati semua berkat-berkat Tuhan, itu semua karena dia. Itu semua karena Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, kita lompat kepada ayat yang kelima, dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya tidak ada alasan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk tidak mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba katakan sama kanan kirinya, mari kita terus mengasihi Tuhan, sobat. Amin, saudaraku. Kita harus mengasihi Tuhan, bukan setengah-setengah. Kita harus mengasihi Tuhan bukan dalam keadaan baik saja, bukan dalam keadaan sukacita saja. Yang dikatakan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya dengan seluruh keberadaan area hidup kita, dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, apapun situasi hidup kita, suka atau tidak suka, saudara, enak atau tidak enak, kita sebenarnya wajib harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu, sebenarnya mengasihi Tuhan itu, saudaraku, adalah wajib hukumnya. Mencintai Tuhan itu wajib hukumnya. Sebuah keharusan bagi kita sebenarnya, saudaraku. Kita sadar atau tidak, kita tahu atau tidak, saya berharap mulai hari ini kita makin sadar. Amin. Mengasihi Tuhan itu wajib hukumnya, sebuah keharusan. Mengasihi Tuhan itu sebuah kehormatan sebenarnya. Kalau kita belajar menyadarinya, bahwa mencintai itu, mengasihi Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, itu adalah sebuah kehormatan sebenarnya bagi kita. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah sebuah kenikmatan sebenarnya, saudaraku. Saudara, buat teman-teman yang sudah pernah pacaran, apalagi yang sudah menikah, kalau boleh saya tanya, kalau saudara sedang jatuh cinta, atau saudara sedang mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh, itu rasanya nikmat atau gundah gulana? Nikmat, saudara. Makanya orang kalau jatuh cinta itu mukanya berseri-seri. Orang yang jatuh cinta itu
tersenyum terus, hatinya gembira terus, saudara. Makanya mengasihi Tuhan itu sesungguhnya itu sebuah kesukaan, sebuah kenikmatan, sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan, saudaraku. Bilang sama kanan kirinya, jangan tanggung-tanggung mengasihi Tuhan, katakan seperti itu. Sungguh-sungguh, saudara. Nah, mengasihi Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah keuntungan yang tidak bisa dibeli. Sebuah berkat yang tidak bisa kita beli. Gak ada di toko manapun. Itu cuma bisa kita dapatkan waktu kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu adalah kehidupan yang paling berharga dalam dunia ini. Kehidupan yang paling berkualitas. Kehidupan yang paling tinggi itu waktu kita dapati diri kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi orang lain, mencintai manusia itu biasa. Orang yang gak kenal Tuhan juga bisa. Tapi di waktu kita mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan itu kita tidak bisa lihat secara kasat mata, tapi kita tahu bahwa hati kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Dia pencipta kita, Dia penebus dosa kita, Dia pemelihara hidup kita, Dia kekuatan kita. Tanpa Dia kita bukan siapa-siapa, tanpa Dia kita akan rapuh. Nah, waktu kita sadar ini, maka mengasihi Tuhan itu adalah sebuah berkat yang besar. Ada banyak orang tidak mengerti hal ini, sehingga mereka gak mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mereka setengah-setengah datang kepada Tuhan. Padahal waktu kita mengasihi Tuhan, saudara, yang diberkati itu bukan Tuhan. Waktu kita mencintai Tuhan, waktu kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Dia, dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kepercayaan kepada Dia. Saudara, sebenarnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Kita sedang menerima anugerah Tuhan. Semakin seseorang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan semakin mengalami sukacita Tuhan. Maka dia akan semakin mengalami Tuhan dalam hidupnya. Maka dia akan semakin mengalami hal-hal yang tadinya yang tidak bisa dia kerjakan, dia akan semakin bisa kerjakan tentunya dalam Tuhan, saudara. Oleh karena itu dikatakan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang terutama dari semua yang perlu. Mengasihi Tuhan, saudara, itu adalah kehendak Allah. Mungkin sering kita berpikir begini, Tuhan, apa sih kehendak-Mu dalam hidupku? Beritahu saya pengen tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya mau beritahu hari ini. Kehendak Tuhan nomor satu dan kehendak Tuhan yang tertinggi buat saya dan saudara, buat semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, buat semua ciptaan Tuhan, khususnya manusia yang punya akal dan pikiran yang sehat. Kehendak Allah yang terutama, kehendak Allah yang terbesar, kehendak Allah yang tertinggi bagi kita adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah kehendak Allah. Makanya kalau saudara baca di dalam mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mau di Matius, di Lukas, diulang kembali oleh Yesus. Apa yang terutama itu mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, saudaraku, maka kita akan sangat gampang sekali mengasihi sesama kita. Kenapa sering sekali kita dapati diri kita sulit mengasihi satu dengan yang lain? Saudara, permasalahannya cuma satu. Kita belum mengasihi Tuhan. Jadi begini, mampu tidaknya kita mengasihi sesama kita itu tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, kalau hati kita bersatu dengan Tuhan, ada di dalam Kristus, ada di dalam Tuhan, saudara, maka tidak sulit untuk kita mengasihi seseorang. Bahkan saya mau beritahu, jika seseorang mengasihi Tuhan, tidak sulit bagi mereka untuk mengasihi, bahkan mengampuni orang-orang yang menyakiti dirinya sendiri. Amin, saudara. Bilang lagi sama kanan kiri, saya mau mengasihi Tuhan lebih sungguh. Amin, saudaraku. Karena orang yang penuh kasih, orang yang penuh cinta, hidupnya itu happy, hidupnya itu enjoy, hidupnya itu penuh sukacita. Coba lihat wajah kanan kirinya, baru lihat, katakan, menurutmu hidupku happy enggak? Gitu. Karena dari wajah seseorang akan kelihatan isi hatinya, saudara. Ya, akan kelihatan. Nah, waktu kita mengasihi Tuhan, saudaraku, bukan berhenti begitu saja. Tuhan tidak pernah memberi satu perintah dan tidak ada imbalannya. Walaupun kita tidak harus menuntut itu, karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sudah lebih dari
pada cukup saudara. Tapi Tuhan itu baik, ya. Kalau saudara baca tadi di sana dikatakan ini supaya lanjut umur. Siapa sih yang nggak mau lanjut umurnya? Siapa di antara kita yang nggak mau panjang umur? Halo, nggak ada manusia yang tidak mau panjang umur. Semua umat manusia pengen umurnya panjang. Kunci nomor satu supaya kita memiliki umur yang panjang, melekat dengan Tuhan. Cintai Tuhan, sebab Dialah yang empunya segala sesuatu. Dia yang menentukan kita lama tidaknya di jagat raya ini. Panjang umur, apalagi saudara kalau saudara baca tadi ya. Nanti saudara ulangi baca di rumah. Supaya keadaan kita baik. Ayat berapa tadi? Sebentar ya. Maka dengarlah orang Israel, lakukanlah dengan setia. Mengasihi Tuhan itu harus dengan setia. Supaya baik keadaan kita. Saudara, kalau kita ketemu dengan orang atau kita mau tanya kabar, selalu kita tanya begini. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Saudara, Alkitab mencatat, Alkitab berjanji, satu, orang yang mengasihi Tuhan panjang umur. Yang percaya katakan amin. Umur panjang di tangan kanannya kata Alkitab. Yang kedua, bahwa orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia mengasihi, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Alkitab berjanji, firman Tuhan berkata, mereka akan menerima keadaan yang baik. Keadaan yang baik terus, saudara. Panjang pun umur, kalau keadaannya gak baik, menderita untuk apa? Amin. Panjang umur, keadaannya baik. Yang ketiga, apa yang akan diterima? Apa yang kita akan alami waktu kita mengasihi Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh? Kita akan mengalami berkat, kita akan menerima keberkatan berlimpah-limpah. Dikatakan ayat yang ketiga di sana, kepadamu. Dia berkata, saya bacakan ya. Maka dengarlah orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nggak mau tahu di mana kita tinggal. Selama kita mengasihi Tuhan, Tuhan berperkara atas hidup saya dan saudara. Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita. Amin saudara. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Yang keempat saudara, ini nggak usah banyak-banyak, cuma 4 poin saya tuliskan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Siapa sih yang kita suka dengar begini, mencari perkenanan Tuhan? Cara mencari perkenanan Tuhan itu nomor 1, ia mengasihi Dia, mentaati perintahnya, melakukan arahan-arahan Tuhan dengan setia, bukan setahun, sebulan, 5 tahun, no. Sampai seumur hidup kita harus setia, dan setia seperti pujian kita, setia-setialah, setia sampai mati. Amin saudara. Jadi ada banyak berkat. Nah, supaya saudara kita mengerti, dan saya mau mengasih tahu, memberitahu sekali lagi, apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ingat segala kebaikan pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Ingat segala anugerah Tuhan atas hidup kita. Seseorang kalau dia selalu mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidupnya, mereka pasti akan sadar betapa pentingnya mengasihi Tuhan. Dan sekali lagi saya mau tekankan, tidak ada ruginya orang yang mengasihi Tuhan, yang ada untungnya melulu. Bukan berarti saya berkata kalau kita setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, bukan berarti gak ada masalah. Masalah itu pasti ada. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagi orang yang melekat dengan Tuhan, masalah boleh ada, tetapi masalah tidak bisa menguasai hidup kita. Masalah itu sebagai loncatan saja untuk kita bisa naik level di dalam peningkatan kerohanian kita. Kita semakin dewasa rohani. Itu adalah ujian-ujian kecil saja Tuhan izinkan, supaya kita makin hari makin bisa menghadapi persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita. Karena selama kita di bumi, maka selama itu juga kita akan mengalami banyak masalah. Namun ada perbedaan bagi mereka yang melekat dengan Tuhan, bagi mereka yang mencintai dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada perbedaannya. Kalau orang-orang jauh dari Tuhan, tidak mengerti mengasihi Tuhan, tidak mau tahu tentang arahan Tuhan, saudara, waktu ada masalah kecil, kerikil kecil aja, dia patah semangat, dia putus asa. Saudaraku, dia tidak sanggup berdiri dengan tegak. Namun Alkitab mencatat, kalau kita mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, lebih daripada yang kita minta, doakan dan pikirkan, Tuhan kerjakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudaraku.
Puji Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Saudara, mari kita buka Amsal. Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8. Ayat yang ke-17. Saya akan tutup. Amsal pasal yang ke-8. Oke. Ayat yang ke-17 saudaraku, sampai ayat yang ke-21. Saya akan baca buat kita semuanya. Alkitab mencatat begini. Amsal 8 ayat 17 sampai ke-21. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, kata firman Tuhan. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Katakan amin. Tuhan berfirman, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Artinya bukan berarti Tuhan membeda-bedakan. Artinya Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan saudara. Dia sangat respect kepada orang-orang yang peduli dengan dia, yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Sama dengan kita saudara. Bukan berarti kita minta imbalan. Kita juga kadang bisa lihat siapa orang-orang yang benar peduli dengan kita. Waktu kita susah, waktu kita perlu, siapa yang care dengan kita. Dan pasti di dalam hati kecil kita, walaupun kita tidak tunjukkan, dalam hati kecil kita pasti kita ingat, oh orang ini dulu dia sangat peduli dengan saya. Entahkah saya susah atau tidak, dia care dengan saya. Dia menghargai saya, dia mengasihi saya. Apalagi Tuhan saudara. Amin. Mari kita berlomba-lomba mengasihi Tuhan sebanyak Tuhan. Mari kita berlomba. Kita melakukan pertandingan satu dengan yang lain. Mari kita mencari perkenanan Tuhan. Tidak sulit. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa saudara adalah anak-anak tebusannya yang mengasihi dia. Dan dia layak. Kenapa dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Karena dia pencipta kita. Dia berhak menerima cinta kasih kita. Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, menerima kita, bahkan mengampuni dosa kita saudara. Sebenarnya tidak ada siapapun yang lebih layak untuk menerima cinta kasih kita melebihi daripada Tuhan. Kenapa? Karena napas kita milik dia. Amin. Tapi Tuhan Yesus baik. Mungkin selama ini kita masih kurang, karena kurang mengerti atau apa saja. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Mari tangan Tuhan terbuka. Kalau saudara sadar bahwa saudara belum seberapa mengasihi Tuhan, tidak ada waktu yang terlambat. Mulai hari ini buat komitmen yang baru. Tuhan, aku rindu mengasihi Engkau lebih sungguh lagi seperti yang Engkau firmankan. Ajari aku, tuntun aku, tolong aku. Amin saudara. Buat komitmen bahwa mengasihi Tuhan adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia akan terus mengasihi kita. Amin. Dan ingat, berkat Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Alkitab tadi mencatat panjang umur, keadaan yang baik, diberkati berlimpah dimanapun kita berada. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari tutup Alkitab saudara. Dan saya mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Buat firman-Mu yang boleh kami sudah dengar. Hamba terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Materikan firman-Mu dalam hati umat-Mu. Seberapapun mereka yang mendengarnya. Dan mampukan mereka. Bawa mereka. Jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang mencintai, mengasihi, melayani Tuhan dengan setia. Sehingga apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak tahu tentang Tuhan, akan datang kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Dan mereka juga boleh mempresentasikan cinta kasih mereka kepada Tuhan. Sebab Tuhan layak menerimanya. Berkati umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan persoalan anak-anak-Mu,
Saat ini hamba berdoa, biar lewat kebenaran firman Tuhan ini, hidup mereka dikuatkan, hati mereka dikuatkan. Yang lemah kau kuatkan, yang bersusah hati kau hiburkan, yang jatuh kau angkat dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Yang jauh kau bawa mendekat, yang bersusah hati kau hiburkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Mari saudara saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, biar lewat perkataan pujian ini, kalimat demi kalimat, makin hari kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Kita mau katakan, ku cinta kau Tuhan. Kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ku cinta kau Yesus Tuhan, kau kekasih jiwaku. Ku perlu kau Yesus Tuhan, kaulah nafas hidupku. Katakan ku cinta kau Yesus Tuhan, kau kekasih jiwaku. Ku perlu kau Yesus Tuhan, kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, kaulah segalanya. Katakan Yesus, 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 kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Oh, haleluya. Yesus kami cinta kau, Yesus kami cinta, kami mengasihimu, kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami sembah kau, kami puji. Haleluya. Syukurlah basyar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami cinta Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Ajari kami anak-anak mudamu Tuhan. Tolong kami Bapa. Bangkitkan rohmu dalam diri kami. Bawa kami makin hari makin melekat dengan Tuhan. Karena kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam seluruh area hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami lemah. Tanpa Tuhan kami rapuh. Tapi bersama Tuhan kami kuat. Dan kami tahu waktu kami mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, waktu kami mengasihi Tuhan dengan setia, waktu kami mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, maka kami pun akan semakin kuat di dalam Tuhan. Maka kami pun semakin sanggup berdiri tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan setiap anak-anakmu ke dalam tanganmu. Biarlah rohmu terus berkarya dalam hidup mereka. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang mereka dengar,
sebentar tadi Tuhan, mereka dikuatkan, disemangati, digairahkan, dipulihkan, disembuhkan, dimerdekakan di dalam nama Yesus. Terpuji namamu. Hamba serahkan semua jemaat dalam tangan. Berkat anugerah kasih karyamu kiranya terus mengalir melimpahi mereka. Kasihmu mengalir memenuhi hidup mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka mencerminkan Kristus dalam hidup mereka, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Silakan duduk teman-teman. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.